Video berikutnya kita akan membahas masalah dilatasi atau perkalian. Dilatasi itu adalah transformasi yang mengubah jarak titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik. Dilatasi biasanya lambangkan dengan D, dengan pusat P, dan faktor pengali K. Biar lebih jelasnya seperti apa dilatasi, kita perhatikan gambar berikut ini. Kita bikin sebuah segitiga A, B, C. Lalu segitiga ini kita dilatasi dengan pusat 0,0. Pusat 0,0 sehingga A berubah menjadi A aksen. Lalu B berubah menjadi B aksen. Dan C berubah menjadi C aksen. Nah, sehingga segitiga ABC bergeser dan menjadi besar. Menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, seperti apa sih dilatasi itu? Kita lanjut pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas dilatasi dengan pusat 0,0. Kita perhatikan diagram Kartesius berikut ini. Pertama kita lukis titik A, lalu kita tarik dengan titik pusat 0,0. Jarak A itu adalah X dan Y. Lalu titik A ini diperbesar atau didilatasi sehingga menjadi A aksen. A aksen dengan jarak Y aksen dan X aksen. Titik A kita proyeksikan terhadap sumbu X berubah menjadi A1. Lalu titik A aksen kita proyeksikan terhadap sumbu X menjadi A2. Nah, maka dari gambar ini dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, OA aksen sama dengan K dikali OA. Sehingga K sama dengan OA aksen dibagi OA. Lalu, dari segitiga OA1 dan sebangun dengan segitiga OA aksen A2. Maka berlaku OA2 per OA1 sama dengan OA aksen per OA. OA aksen kita ganti dengan nilainya K. Sehingga OA2 per OA1 sama dengan K. Lalu OA2 itu jaraknya apa? Jaraknya adalah X aksen. Sedangkan OA1 jaraknya adalah X. Sehingga X aksen per X sama dengan K. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan X aksen sama dengan K dikali X. Lalu yang kedua, A aksen per A2 dibagi A aksen dikali A2 per A dikali A1 sama dengan OA aksen per OA. Sehingga OA aksen per OA kita ganti nilainya dengan K. Sehingga A aksen A2 per A1 sama dengan Y aksen per Y sama dengan K. Sehingga Y aksen nilainya sama dengan K dikali Y. Nah, maka dari penjelasan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya suatu titik A, X, Y didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, maka menghasilkan A aksen KX dikali KX, YX. Nah, ini adalah kesimpulan yang pertama yang dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dilatasi AXY dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K menghasilkan KX dikali YX. Biar lebih jelasnya kita perhatikan soal berikut ini. Bayangan titik A 8,12 didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala dengan faktor skala 2 dan B faktor skalanya setengah. Kita jawab yang pertama dengan faktor skala 2. A 8,12 maka A aksennya menjadi 2x, 2y. 2 dikali x-nya 8, 2 dikali y-nya sama dengan 12. Sehingga
A aksen sama dengan 16,24. Begitu juga 8,12 dengan faktor skala setengah. Maka A aksen sama dengan setengah dikali 8, setengah kali 12. Sehingga menghasilkan 4,6. Nah, ini adalah contoh soal dilatasi dengan pusat 0,0. Yang kedua, jika pusatnya berada PA, B, kita geser dari 0,0 menjadi PA, B. Nah, seperti ini gambarnya, hampir sama. Dengan cara yang sama, nanti kita akan memperoleh titik A didilatasi dengan pusat PA, B dengan faktor skala K, maka menghasilkan A aksen, sama dengan X aksen, Y aksen. Maka untuk X aksen, K dikali X dikurang pusatnya A ditambah dengan pusat A. Sedangkan Y aksen sama dengan K dikali Y dikurang B ditambah dengan B. Nah, ini untuk dilatasi dengan pusat A, B. Kita coba untuk soal yang kedua dengan pusat PA, B. Nah, bayangan titik D 2,-1 didilatasi terhadap titik pusat P 3,4 dengan faktor skala min 3. Pilihan gandanya ini adalah D aksen min 0,1, D aksen min 3, min 15, dan seterusnya. Kita jawab soalnya. Karena pusatnya berubah 3,4 dan faktor skala min 3, maka untuk D aksen sama dengan X aksen K dalam kurung X dikurang A, ini titik mula-mula, dikurang dengan pusat ditambah dengan pusat. Sedangkan untuk Y aksen sama dengan K dalam kurung Y dikurang B ditambah dengan B. Kita jawab soalnya. Angka mula-mulanya D di 2,-1, pusatnya 3,4, lalu faktor skalanya min 3. Sehingga untuk X aksen sama dengan min 3 dalam kurung 2 dikurang 3 ditambah dengan pusatnya 3. Lalu untuk Y aksen sama dengan min 3 dalam kurung min 1 dikurang 4 ditambah dengan pusat Y sama dengan 4 ditambah 4. Sehingga untuk D aksen sama dengan min 3, 2 dikurang 3 sama dengan min 1 ditambah dengan 3. Untuk Y aksen sama dengan min 3 dalam kurung min 1 dikurang min 4 sama dengan min 5 ditambah 4. Sehingga untuk D aksen sama dengan min 3 kali min 1 sama dengan 3 ditambah 3. Untuk Y aksennya sama dengan min 3 dikali min 15 sama dengan 15 ditambah 4. Sehingga D aksen sama dengan 6,19. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawabannya C. Sekian video tutorial kita. Terima kasih.